Captain Cal to the rescue. This is nuts. This is fucking nuts. Halo kawan, selamat datang di channel Rambling Movie. Apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul In the Tall Grass tahun 2019. Film ini menceritakan beberapa pemuda dan satu keluarga yang terjebak di dalam padang rumput misterius. Baiklah, tanpa banyak barbar, langsung saja ke alur cerita yang menghoror ini. Sebuah mobil melintas di jalan panjang Amerika Tengah dengan pemandangan hamparan padang rumput gulma. Mereka berencana akan menuju San Diego untuk menemui seseorang yang nantinya akan mengadopsi anak dari wanita tersebut. Dia adalah Becky yang sudah hamil sekitar 6 bulan dan bersama kakak lelakinya yang bernama Cal. Ketika sedang dalam perjalanannya, Becky tiba-tiba saja merasa mual. Mereka akhirnya berhenti di tengah padang rumput gulma untuk menghempaskan rasa mual Becky. Dan di saat akan melanjutkan perjalanannya lagi, Becky mendengar suara anak kecil beserta ibunya yang meminta pertolongan dari arah padang rumput gulma. Jelas saja rasa keibuan Becky tergugah untuk menolong mereka yang terjebak di dalam padang rumput gulma. Becky meminta kakaknya Cal untuk turut membantunya. Setelah sedikit perdebatan kecil, akhirnya mereka sepakat untuk menolong keluarga yang terjebak di sana. Cal memarkirkan mobilnya di lahan parkir gereja tua yang terlihat sangat misterius. Ada juga beberapa mobil yang terparkir di sana dalam kondisi usang. Hey kid, can you hear me? Mereka tidak sedikit pun curiga akan ada hal apa yang terjadi di sana. Tanpa ragu Cal memasuki padang rumput dengan santai sambil meneriaki anak yang tersesat itu. Captain Cal to the rescue. Disusul pula Becky yang mulai memasukinya walaupun dia sedikit merasakan ada keganjilan di padang rumput itu. Pencarian akhirnya dimulai. Awalnya mereka biasa saja dan seolah-olah akan menemukan anak itu beserta keluarganya dengan cepat, namun semakin jauh melangkahkan kaki semakin terasa keanehan di dalam sana. Suara bisa terdengar dengan jelas tapi mereka tetap tidak bisa menemukan anak itu. Becky mulai merasa cemas, dia pun meminta Cal untuk kembali saja ke jalan saat mereka pertama kali memasuki padang rumput tersebut. Something's not right about this. I think we should head back to the road. Benar saja, mereka tak bisa bertemu lagi saat Becky dan Cal terpisah walaupun masih bisa mendengar teriakan satu sama lain. Mau berlari kemanapun tetap tak membuahkan hasil. Padang rumput seperti memainkan mereka ketika sudah masuk di dalamnya, bisa dibilang bagaikan di dalam labirin. Saat mereka mulai dilanda kebingungan, Becky memiliki ide untuk melompat setinggi-tingginya. Dengan begitu mereka dapat melihat posisi masing-masing. Saat lompatan pertama, mereka berhasil melihat posisinya, namun saat lompatan kedua, sontak mereka berdua kaget karena posisi mereka semakin menjauh. Cal sangat cemas, sambil berlari dan berteriak dia mencari keberadaan Becky. Namun di tengah pelariannya, Cal terjatuh dan kaget ketika melihat bangkai anjing di sampingnya. Mereka akhirnya memutuskan untuk kembali saja, dan berhenti mencari Toby, si anak yang hilang itu. Hari mulai semakin larut, apesnya, mereka tetap tidak bisa bertemu satu sama lain, suara Toby pun sudah hilang entah kemana. Ketakutan dan keputusasaan mulai menghantui jiwa mereka, dan ketika tidak bisa berpikir dengan akal yang jernih, tiba-tiba saja seorang pria muncul dari semak-semak rumput untuk menolong Becky yang tersesat. It's okay, Cal. This is Tobin's daddy. Pria itu bernama Ross, dia ternyata orang tua dari Tobin. Dia mengatakan kalau keluarganya juga tersesat di padang rumput, dan saat ini masih mencarinya. Ross meminta Becky untuk mengikutinya dan jangan sampai terpisah agar bisa keluar dari padang rumput tersebut. Awalnya Becky tidak percaya, namun pada akhirnya dia mengikuti keinginan si bapak Ross. Look, it's gonna be dark soon. We should stick together. Mereka serasa terpisah semakin jauh padahal dekat, dan malam pun telah tiba. Cal sudah frustasi dengan keadaan aneh ini, dia sangat ketakutan karena tidak bisa menemukan saudara perempuannya, dan di tengah keputusasaan, tiba-tiba saja seorang bocil nongol di hadapannya dan mengatakan, kau akan menemukan, tapi lebih mudah setelah mereka mati. The field doesn't move dead things around. Bocil itu adalah Tobin. Cal meminta penjelasan apa yang sebenarnya terjadi, karena gara-gara Tobinlah mereka berdua ikut terjebak di padang rumput. Tobin pun berkata bahwa dia dan keluarganya juga terjebak di padang rumput setelah mendengar seorang pria yang meminta tolong. Itulah cara kerja padang rumput ini. That's how we got in. Tobin sempat menjelaskan sebuah batu yang bisa mengajari untuk mendengarkan rumput tinggi, yang dimana jika menyentuhnya, kau bisa mengetahui seluruh seluk-beluk di dalam padang rumput. Penjelasan itu masih belum bisa dipahami Cal. Singkatnya, Tobin menunjukkan jalan agar bisa bertemu dengan Becky. Setelah berjalan cukup jauh, Tobin justru membawanya ke sebuah batu yang sangat besar berada tepat di tengah padang rumput. Dia menyuruh Cal untuk menyentuh batu yang mirip prasasti tersebut. Namun saat akan menyentuhnya, tiba-tiba saja Becky berteriak meminta tolong. Sontak Cal langsung pergi mencarinya setelah mendengar suara Becky dan dia pun tak memperdulikan Tobin berikut batunya. You'll never find her that way.
Scene berganti siang, yang dimana ini bukan lagi menceritakan Becky dan Carl. Pria gondrong ini bernama Travis, dia adalah pacar sekaligus ayah dari kandungan Becky. Dia tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan Becky dengan alasan belum siap untuk menjadi ayah. Dia juga sempat menyarankan untuk menggugurkannya. Entah atas dorongan apa, Travis mulai menyesali perbuatannya. Dia mencari Becky yang sudah menghilang 2 bulan lamanya. Saat Travis melewati gereja tua, dia sempat melihat mobil yang mirip dengan kepunyaan Becky. Dia penasaran dan akhirnya memarkirkan mobilnya di depan gereja. Saat dicek plat nomornya, ternyata memang benar itu mobil milik Becky. Travis penasaran dengan apa yang dilihatnya. Dia memasuki gereja dan mulai mencari tahu, tapi tak menemukan jawaban apapun di dalam gereja tua yang kosong melompong itu. Dia hanya menemukan buku milik Becky yang tergeletak di jalan. Rasa penasaran semakin besar dan akhirnya Travis ikutan masuk ke dalam padang rumput terkutuk itu. Pencarian dimulai, lagi-lagi Travis mulai merasakan keanehan sama seperti yang dialami Becky saat itu. Malam pun tiba, dia belum menemukan apapun. Ketika Travis merasakan keanehan dan mencoba untuk mengeceknya, tiba-tiba saja ada sesuatu dari belakang. Ternyata Tobin yang menghampirinya. Sontak dia kaget dan langsung bertanya kepada bocil itu, "Siapa kau?" Anehnya Tobin sudah tahu kalau dia adalah Travis. Tobin mengatakan dirinya sudah pernah bertemu dengannya, dan Tobin juga tahu kalau dia sedang mencari Becky. Padahal Travis merasa belum pernah bertemu dengan Tobin. Tanpa banyak cincong, Travis langsung menanyakan keberadaan Becky kepada Tobin. Are you sure you want to see her? Of course! Setelah meyakinkan Travis, Tobin menunjukkan jalan di mana Becky sekarang berada, dan ternyata Becky sudah musnah dari muka bumi. Terlihat jasadnya yang sudah membusuk dan mengering layaknya mumi. The field doesn't move dead things. Keesokan hari saat Travis terbangun dari tidurnya, dia mencoba untuk keluar dari padang rumput itu, sambil berteriak meminta pertolongan dan juga meneriaki nama Tobin. Kemudian apa yang terjadi? He knows my name. Sangat aneh, satu keluarga yang tidak lain adalah keluarga Tobin mendengar teriakan Travis dari dalam padang rumput dan mencoba menolongnya. Ini benar-benar sedikit membingungkan. Tobin yang harusnya sudah berada di dalam padang rumput bahkan sebelum Travis, kini muncul lagi Tobin baru yang dimana dia sama sekali belum mengenal Travis. Kejadian ini sama seperti saat Travis bertemu Tobin pertama kali, yang dia pun belum mengenal Tobin saat itu. Stay close, don't go in there, it's private property. Singkat waktu, keluarga Tobin sudah masuk dalam jebakan padang rumput dan seperti biasa mereka dibuat panik, terpencar-pencar, berlari ke sana kemari, seperti bermain petak umpet. Ketika Rose ayah Tobin mulai kesal dengan kejadian ini, dia melihat sesuatu yang menurutnya mengagumkan. Ya, dia melihat batu kuno yang seperti prasasti di hadapannya. Kembali lagi di esok hari, kita dibuat semakin kebingungan, karena Becky dan Carl muncul kembali dengan keadaan sehat walafiat. Becky yang harusnya sudah jadi mumi, ternyata masih hidup. Seperti di awal film, dia mendengar teriakan dari dalam padang rumput, lagi-lagi kakak beradik itu memasukinya. Di scene ini sedikit berbeda, Travis yang masih hidup mendengar suara Becky dan Carl. Jelas saja Travis senang bukan main. Mereka terus saling meneriaki satu sama lain agar mudah ditemukan. Why? Why the fuck are you here? Tobin berteriak ketakutan karena melihat anjing peliharaannya bernama Freddy sudah mati dengan perut tersobek. Mendengar teriakan itu, Travis langsung teringat bahwa rumput tinggi tidak menggerakkan benda mati. Travis meneriaki Tobin agar tetap dekat dengan anjingnya dan menyuruhnya terus bicara sampai ia berhasil ditemukan. Dan akhirnya mereka bertiga berhasil bertemu karena mengikuti suara dari Tobin. Kebingungan dialami mereka berempat saat bertemu. Tobin yang baru bertemu dengan Travis, Becky dan Carl yang bingung kenapa Travis ada di padang rumput ini, Travis yang juga bingung kenapa mereka berdua masih hidup. You didn't show up in San Diego. Travis menjelaskan bahwa dirinya akan pergi ke San Diego untuk mencari Becky yang katanya sudah hilang 2 bulan lalu. Carl langsung mengelak. Dia berkata bahwa dirinya baru pergi 2 hari yang lalu, dan juga belum sampai ke San Diego. I think we have to focus on how the hell we get out. Waktu seperti berputar-putar, seperti mengulangi kejadian yang seharusnya sudah terlewat, dan waktu di dalam padang rumput bergerak sangat lambat daripada waktu normal pada umumnya. Karena tidak mau dibikin pusing, mereka pun bekerja sama agar bisa keluar dari padang rumput terkutuk itu. Travis mengangkat Tobin naik di pundaknya agar dia bisa melihat ke arah luar untuk menemukan gedung ataupun gereja yang ada di pinggir jalan. Ketika sedang berjalan, tiba-tiba saja HP Carl berbunyi, dan nomor yang tidak dikenal menelponnya. Suara telepon itu seperti sebuah peringatan dari masa depan, seperti seseorang yang juga terjebak di dalam padang rumput. Mereka semakin penasaran dan kebingungan, sebenarnya siapa yang menelponnya. Tanpa pikir panjang, mereka kembali melanjutkan perjalanan mencari kitab suci. Salah. Maksud saya mencari bangunan tinggi yang mungkin saja terlihat di pinggir jalan. Di sisi lain seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi mereka saat melakukan perjalanan yang tak tentu arah ini.
Dalam perjalanannya, Becky mengalami pendarahan, dan dia juga seperti mengalami halusinasi yang cukup mengerikan. Di saat mereka semua panik dengan keadaan Becky, tiba-tiba saja Ross bapaknya Tobin datang menyelamatkan Becky yang pingsan. Dan alhamdulillah, Becky bisa kembali sadar. Toby langsung memeluk bapaknya saat bertemu. Sebenarnya Ross berbohong kepada mereka untuk mengikutinya, yang katanya Ross sudah menemukan rute untuk kembali ke pinggir jalan. Travis menolak ajakan Ross, dia akan tetap pergi ke arah bangunan yang tadi sudah dilihat Tobin. Anehnya saat Tobin naik ke pundak Travis untuk melihatnya kembali, bangunan itu sudah tidak ada. Pada akhirnya mereka nurut mengikuti kemauan Pak Ross. Benar saja, bukannya dibawa ke pinggir jalan, Ross malah membawanya ke batu misterius itu, dan dia malah asik berceramah menjelaskan tentang penemuannya tersebut. Lagi-lagi dia terlihat sangat mengaguminya. Dengan rasa kesal, Becky menyela ceramah Pak Ross. Come here for a goddamn sightseeing tour. Ross berkata, kalian sudah menemukannya, inilah rute yang saya maksud, hanya perlu melihatnya dan menyentuhnya maka kalian semua akan tahu. Saat Carl mengira akan ada jalan keluar jika menyentuhnya, tiba-tiba saja, emaknya Tobin yang bernama Natalie muncul lalu memberhentikan niat Carl untuk menyentuhnya. Stay away from us! Dia berkata, jangan didengarkan, apapun yang dia katakan semuanya bohong, dan aku juga melihat beberapa hari yang lalu wanita yang sedang hamil itu harusnya sudah mati. Aku tidak bingung, aku melihatnya, dan kau juga mau menyakitiku, ungkap emaknya Tobin. Becky mempunyai firasat buruk kepada Ross, dia mengajak semua pergi dan memisahkan diri dengan Ross, istri Ross dan anaknya Tobin pun diajak untuk bergabung lalu pergi meninggalkan batu misterius itu. Singkat waktu, saat ada kesempatan, Travis menghalangi Ross dengan cara menahan dan memukulinya. Travis menyuruh semuanya untuk pergi meninggalkan Ross dan batunya. Ketika Tobin dan emaknya mau kabur untuk bergabung, Ross langsung menghalangi mereka, dan langsung membunuh istrinya sendiri. Untungnya, Tobin berhasil lolos. Mereka pun melarikan diri sejauh mungkin dari Ross yang sudah kehilangan akal sehatnya. Dan tiba-tiba saja, si anjing yang harusnya sudah mati ikutan nongol dan memberi arahan jalan kepada mereka. Si anjing yang bernama Freddy itu membawanya ke sebuah bangunan tua samping padang rumput. Untuk sesaat mereka berhasil selamat, walaupun ada sedikit keributan kecil saat di dalam gedung. Tobin yang menangis ketakutan berkata, sepertinya benar kata ayahku, kita adalah rumput, kita terus mati dan hidup kembali, seperti anjingku Freddy. Sementara mereka bertiga yang sudah dewasa malah meributkan percintaan dan saling menyalahkan. Travis yang sudah mengakui kesalahannya karena meninggalkan Becky terus dipojokkan dengan perkataan Carl, sedangkan Carl merasa ingin menjadi pahlawan untuk Becky. Dia ingin menjadi ayah dari anak Becky dan menikahi adiknya sendiri, yang sebenarnya Becky tidak menginginkan percintaan saudara ini. Ketika mereka masih dalam perdebatan merebutkan hak waris atas Becky, bapaknya Tobin yang horor itu berhasil menemukan persembunyian mereka. Sontak mereka semua langsung lari ke atap bangunan dan menutup pintu masuknya. Kemudian mereka langsung mengamati lokasi bangunan gereja yang dimana itu adalah lokasi pertama mereka berhenti untuk memarkirkan mobilnya. Travis tak sengaja melihat anjing Toby yang pergi ke arah suatu lubang, dan kemungkinan lubang itu mengarahkannya ke gereja, tapi naasnya, Carl malah mencoba membunuh Travis. Tobin sempat lihat perbuatan Carl kepada Travis, dan kemudian Ross kembali datang dan berhasil naik ke atap. Lagi-lagi mereka kejar-kejaran. Becky bertanya, di mana Travis? Apa kau melakukan sesuatu padanya? Mendengar itu dari Carl, Becky langsung menghindar dan pergi menjauh meninggalkan Carl. Saat Carl hendak mengejar Becky yang berlari ke arah padang rumput, ternyata Ross sudah di belakang Carl. Dia menahannya dan berkata, aku pikir kau akan kehilangan adikmu saat keluar dari sini, bayi akan menyatukan dia dan Travis, dan kau akan dilupakan. Langsung saja dengan sangat cepat bagai Sonic, Carl pergi berlari menjauhi Ross, dan tetap saja Ross berhasil menangkapnya, lalu membunuhnya berulang kali. Pindah ke tempat lain, Travis yang ternyata masih hidup mulai mencari Becky kembali. Apesnya saat mereka sudah berhasil berbicara satu sama lain, tiba-tiba saja Ross menemukan Becky dan hendak melakukan hal yang aneh padanya. Ross berkata, darah itu baik, tapi air mata lebih baik untuk batu tua yang kehausan. Untungnya Becky berhasil lolos dengan cara menusukkan gunting ke matanya. Di tengah pelariannya, dia bertemu makhluk seperti orang tapi berwajah rumput. Kemungkinan itu adalah setan rumput. Ketika terbangun dari pingsannya, dia sudah berada di depan batu tua yang membagongkan itu. Dan ini adalah bagian akhirnya. Becky menelpon dirinya sendiri di masa yang akan datang dan berkata, dengarkan aku, jangan biarkan kau menyakiti Travis, jangan tinggalkan dia, tetap bersamanya, atau kita akan terus melakukan kesalahan yang sama seterusnya. Telepon pun ditutup. Becky di waktu ini mengalami sakit perut yang luar biasa. Dia seperti akan melahirkan di depan batu kuno itu, dan tanah mulai bergejolak.
Beberapa menit kemudian Travis melihat Becky tergeletak di depan batu kuno. Tobin yang tiba-tiba muncul mengatakan bahwa, anak Becky dibunuh oleh ayahku, dan Carl juga sudah dibunuhnya. Ini tak akan pernah berhenti, dia akan terus membunuh kita, terus-menerus, lagi dan lagi. Kini hanya mereka bertiga yang masih selamat, walaupun kondisi Becky saat ini sudah sangat lemah. Singkat cerita, Travis menantang Rose untuk keluar dan berduel. Becky yang masih memiliki sedikit tenaga membantu Travis, dia menusuknya lagi dengan benda tajam hingga kedua mata Rose menjadi buta permanen. Kesempatan itu tidak disia-siakan Travis, dia terus menghajar Rose dengan sekuat tenaga dan akhirnya bisa membunuhnya. Becky yang sudah kehabisan tenaga dan darah, ikut meninggal, dan Travis yang sudah putus asa akhirnya memberanikan diri memegang batu itu, dan apa yang terjadi? Setelah menyentuhnya, dia bisa langsung memahami situasi di padang rumput itu. Travis meminta Tobin untuk mengikutinya, dia akan memberitahu jalan keluar untuk Tobin. Sebelum berpisah dengan Tobin, Travis mengatakan sesuatu, aku tidak akan pergi, tapi Becky dan kau bukan bagian dari sini, jangan biarkan mereka masuk. Benar saja, pengulangan waktu terus terjadi dan tak pernah berhenti, Mimin pun mulai capek mengulangi kisah yang sama. Untung saja, Tobin yang tiba-tiba sudah ada di gereja berhasil menghentikan Becky dan Carl agar tidak masuk ke dalam padang rumput misterius itu. Mereka bertiga selamat, dan Travis yang masih hidup di sana perlahan mulai tidur nyenyak selamanya. Inti dari film ini adalah, jika kalian tidak bersungguh-sungguh, maka kesalahan akan terus berulang lagi dan lagi, tapi jika kalian yakin, maka kemungkinan besar kalian akan berhasil dan tidak lagi melakukan kesalahan. Itulah alur cerita film yang berjudul In the Tall Grass. Nantikan alur cerita lainnya hanya di channel Rambling Movie. Jangan lupa subscribe, like, komen, agar channel ini semakin berkembang, dan bisa terus menghibur kalian. Maafkan bila ada kata yang salah, dan sampai jumpa di video berikutnya kawan.